Nah, ini adalah kalau tadi sudah kita bahas tentang efek ekstensitas pada skrup, pada take, sekarang gabungan antara yang di bor dan di take yang di tengah-tengah ini. Efek ekstensitasnya bagaimana? Tentu saja kita lihat dulu luas penampang kritisnya adalah yang bagian sini, yang di take sekaligus di bor gitu ya. Kenapa kok bukan yang sebelah sini? Itu karena sebetulnya kan gaya ini kan bekerja satu kesatuan ya. Sehingga yang paling kritis itu yang bagian paling ujung. Ketika peralihan antara yang luas penampang bruto ke bagian sambungan. Nah, kalau yang di dalam sini itu kan dia sudah bekerja jadi satu. Itu alasannya. Itu kenapa saya ambil penampang kritisnya yang ini. Selain juga karena dia double, ditakik sekaligus di ini, ditakik sekaligus di bor gitu. Kita bayangkan dulu, kalau ini adalah penampang brutonya, maka penampang netonya menjadi seperti ini. Jadi hilangnya karena take sekaligus di bor di tengah-tengahnya, gitu ya. Nah, seperti ini. Definisinya ini adalah diameter lubang, yang itu sama dengan diameter baut ditambahin 0,8 mili kalau bautnya kurang dari setengah inci atau 12,7, atau diameter lubangnya adalah baut ditambah 1,6 mili kalau bautnya lebih dari setengah inci, gitu. Nah, dari sini kita sudah tahu luas penampang netonya adalah yang ini, dN dikali B dikurangi yang lubang baut ini, dL dikali dN juga, gitu. Itu netonya. Sedangkan bagaimanakah titik beratnya? Lagi-lagi kita bayangkan ini adalah titik berat penampang bruto, dan ini adalah titik berat penampang neto. Pasti dia akan turun ke bawah, gitu ya. Kenapa? Karena yang atas itu hilang, ditaki, gitu, sehingga dia turun ke bawah. Tapi apakah dia bergeser kiri kanan? Tidak. Karena apa? Karena lubang bor ini persis di tengah-tengah penampang sini. Karena saya jarang, masa iya di bornya ke salah satu kan malah bahaya toh. Kan bor di tengah-tengah, maka dia simetris kiri kanan, artinya titik beratnya tidak akan bergeser ke arah kiri kanan, tapi hanya akan bergeser ke arah bawah. Karena yang takian ini hilang gitu. Sehingga eksentrisitasnya ini. Maka artinya sama, ini baru kita hitung efeknya kalau nilai E-nya lebih dari 5% dari H. Kalau E-nya lebih dari 5% dari H, gitu ya. Baru efek ekstensitas lokalnya dihitung. Jika tidak, maka cukuplah hitung anetonya saja. Seperti ini. Kalau saya gambar secara simetris jadi seperti ini ya. Jadi ada yang ditakik dan tapi juga ada lubang baut yang menembus. Kemudian ini adalah titik berat penampang brutonya. Yang ini yang bruto. Jadinya pas tengah-tengah tingginya. Dan yang ini adalah yang neto. Ini kalau ditarik garis gini. Maka terlihat ada ekstensitas ke arah sumbu Y lagi. Maka ini juga terjadilah momen lokal ke arah atas yang mengitari sumbu X atau momennya berputar ke arah sumbu Y. Seperti ini. Maka tegangannya sama, ini adalah tegangan aksial dari T dibagi AN, T dibagi luas penampang neto, itu ini, terbagi merata. Tapi ada tegangan yang akibat momen lokal, MY per I, sama kayak tadi. M-nya M lokal dikali Y, Y-nya adalah titik berat neto ke bawah, karena kan yang tarik yang bagian bawah, yang atas tekan gitu ya. Dibagi inersia penampang kuat, sumbu kuat dari neto. Nah, sama seperti tadi, tegangan aktual harus lebih kecil daripada tegangan izin dikali faktor koreksi. Sehingga tegangan aktualnya adalah gaya tarik dibagi luas penampang neto ditambah MY per I. M dikali Y dibagi I. Gitu loh. Ini tidak ada loh di SNI. Jadi lagi-lagi saya bilang, ini ya kita cuma menggunakan ilmu-ilmu dasar di mata kuliah analisa tegangan bahan dulu. Kita aplikasikan di sini gitu. Kita bayangkan apa yang terjadi, momennya ke arah mana, tegangannya menjadi seperti apa, lalu kita turunkan sendiri rumusnya. Nah, dengan Y-nya adalah setengah dN. Ya, jadi kan Y itu adalah jarak titik berat neto ke sisi bawah, sama setengah kali setengah dari tinggi netonya, gitu ya. A neto itu sama dengan dN dikali lebar. Ya, A neto sama dengan ini.
dikurangi lubang baut. Gampangnya gitu. Ingat tadi ya, DL jangan lupa itu sama dengan diameter baut tambah 0,8 kalau dia kurang dari setengah inci, atau tambah 1,6 kalau dia lebih dari setengah inci bautnya. Inersia sumbu kuat neto sama dengan inersia sumbu kuat penampang taki dikurang inersia baut. Oh iya, paham. Inersia sumbu kuat taki itu ini loh. Kan ini kan kalau nggak ada baut, ini kan kita ngitungnya gampang, cuma langsung 1/12 B H pangkat 3. Cuma gara-gara ada baut di tengah-tengah ini, otomatis kita mengurangi 1/12 B dikali DN pangkat 3 dikurangi yang baut. Gitu loh. Makanya saya tulisnya ini inersia sumbu X taki. Maksudnya yang ini. Gitu. Karena netonya sendiri itu netonya neto. Jadi netonya sudahlah yang neto karena taki, masih neto karena baut gitu loh maksudnya. Itulah kenapa saya kasih nama inersia X taki. Nah, inersia X taki itu apa? Itu adalah 1/12 B DN pangkat 3. Jadi 1/12 lebar dikali DN pangkat 3 itu dari sini kelihatan ya. Lebar dikali DN pangkat 3. Gitu. Nah, 1/12 BH pangkat 3 kan jadinya gitu. Kemudian bagian baut itu 1/12 diameter lubang dikali DN pangkat 3 juga. Karena ini lebarnya kan jadi diameter lubang kan. Lebar ini loh, lebar yang warna putih ini kan lebar sama diameter lubang kali DN pangkat 3 gitu. Nah, di sini menarik ini. Dikurangi tapi kok tidak ada efek A dikali delta X atau delta Y, Pak. Kenapa tidak ada efek itu? Cuman 1/12 DL dikali DN pangkat 3. Jawabannya, karena sesungguhnya titik berat ini itu berpindah bukan karena ada baut. Titik berat ini berpindah karena ada takian di sini. Jadi titik ini kalau misalnya nggak ada takian, cuma dikasih baut, titik beratnya tetap sama, tetap di tengah-tengah sini pasti. Kenapa? Karena bautnya itu persis di sumbu simetrisnya. Sehingga dia tidak akan menggeser titik beratnya itu ke arah kiri kanan maupun ke arah atas bawah gitu. Nah, karena sebetulnya secara prinsip si baut ini tidak mau menyebabkan perubahan titik berat, otomatis saya tidak memasukkan unsur luas yang nampang baut, luas lubang baut dikali dengan delta X. Nggak ada, karena memang bukan karena baut dia bergeser ke arah Y-nya, tapi karena takian atas ini hilang. Sehingga jadi gampang, inersia penampang taki yang ini itu adalah 1/12 BH pangkat 3, inersia penampang lubang baut adalah 1/12 BH pangkat 3 juga. Itu dengan B-nya yang beda. Yang satu B-nya adalah lebarnya si kayu, yang satunya lagi lebarnya adalah diameter lubang. Itulah efek eksentrisitas kalau mau dihitung. Nah, makanya tadi untung aja ada threshold atau nilai batas sebesar 5%. Kalau enggak repot, harus hitung terus. Nah, itulah SNI kayu. Tanpa ada rumus, tanpa ada apa-apa, tadi kita harus menggunakan pengetahuan kita di analisa tegangan bahan untuk mencari inersia, titik berat, tegangan lentur, tegangan aksial, itu kita cari sendiri. Peraturannya cuma ini, bahwasanya tegangan aktual harus kecil dari tegangan izin yang terkoreksi. Gitu. Itu, nah ini question buat kalian. Bagaimana ceritanya kalau penampangnya seperti ini? Ada satu baut menyambung dua kayu kiri dan satu yang kanan. Nah, pertanyaan buat kalian, silakan kalian jawab. Nanti dikumpul di classroom ya. Pertama, kalian harus bisa membayangkan manakah penampang kritisnya sebelah mana. Gampang ya, pasti yang bagian sini lah. Bagian sini dipotong ke arah kanan. Nah, kalau bagian ini dipotong ke arah kanan, gambarnya seperti apa? Gambar ini loh. Nah, gambar penampangnya seperti apa? Yang bagian kritis. Itu. Jadi, dari logika mekanika yang tadi berulang kali saya jelaskan, saya mengajak kalian juga berpikir sendiri, kira-kira kalau sambungan seperti ini, itu penampang kritisnya yang mana, gambar penampang kritisnya bagaimana, kemudian kalian coba kira-kira akibat baut ini berpindah nggak titik beratnya, gitu. Titik beratnya berpindah nggak? Titik berat netonya. Yang neto kita ambil yang sebelah kanan ini ya. Yang kayu yang sebelah kanan, gitu. Ya, di kayu sebelah kanan kira-kira titik beratnya berpindah nggak ke arah X atau ke arah Y, gitu. Nah, kalau misalnya berpindah, kira-kira
mengakibatkan eksentrisitas pasti ya, kemudian cara ngitung tegangannya gimana, gitu. Itu sebetulnya yang paling penting. Jadi kalian bisa menganalisis nggak, gara-gara ini kira-kira berpindah apa tidak, gitu. Hati-hati jangan terprovokasi dengan judulnya ya, ini belum tentu berpindah. Jadi tergantung analisis kalian, kira-kira penampangnya seperti apa, kemudian dia berpindah titik berat apa tidak, gitu. Itu saja. Nah, itu tadi adalah penjelasan panjang lebar ya, bagaimana tentang tegangan-tegangan yang bekerja pada struktur kayu yang mengalami gaya tarik gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara menghitung luas penampangan itunya, logikanya seperti apa, terus kemudian eksentrisitasnya bagaimana cara menghitungnya, kemudian tegangan-tegangan yang terjadi seperti apa, ternyata tidak cuma tegangan tarik aksial, tapi juga ada tegangan lentur akibat ada momen lokal seperti itu ya. Dan yang perlu diingat adalah logika mekanika yang tadi itu dilakukan berkali-kali. Jadi dicek terhadap kombinasi beban pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh gitu ya. Tentu saja kalau misalnya tidak seluruh kombinasi yang digunakan, mungkin karena tidak semua beban ditinjau juga bisa. Tapi yang jelas kombinasi yang beban permanen itu harus dicek keamanannya, aman apa tidak. Kemudian beban sementara itu juga harus dicek keamanannya. Karena intinya tegangan izinnya itu berbeda antara beban yang permanen dengan beban yang sementara. Tadi ya, antara 0,9 sampai 1,6 perbedaannya. Oleh karena itu tegangan-tegangan yang tadi yang kita sudah jelaskan tadi itu dilakukan minimal untuk tegangan pada kondisi beban permanen dan pada kondisi beban sementara. Itu saja penjelasan saya untuk pertemuan kali ini. Pertemuan ke depan, pertemuan keempat, saya akan membahas tentang batang tekan. Kembali, saya akan membahas tentang mekanikanya terlebih dahulu, baru nanti di akhir-akhir akan kita cari contoh hitungannya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.